Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes. Ya, hari ini kita belajar materi apa ya, anak-anak? Pemanasan global. Oh iya, pemanasan global. Apa sih itu pemanasan global? Apa? Ada yang tahu nggak? Meningkatnya suhu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya persilahkan dulu ketua kelas untuk mempersiapkan teman-temannya. Kepada ketua kelas, disilahkan. Istaidna. Siap. Doaan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik. Ya, semuanya sudah siap ya. Tapi untuk memastikan kesiapan kalian, silahkan klik di classroom kalian untuk memilih salah satu emoji yang menggambarkan suasana hati kalian hari ini. Silahkan. Setelah itu, saya akan mengabsen siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir, dan siapa yang sakit. Oke. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, saya kirim ya. Kita kembali ke pelajaran kita hari ini. Insya Allah capaian pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu mengamati, menyelidiki, menjelaskan fenomena sesuai kaidah kerja ilmiah, dan menjelaskan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan konsep kimia dalam pengolahan lingkungan, termasuk menjelaskan tentang fenomena pemanasan global, menuliskan reaksi kimia, dan menerapkan hukum-hukum dasar kimia, serta memahami struktur atom dan aplikasi dalam nanoteknologi. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mendeskripsikan pemanasan global, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis dampak dari pemanasan global, dan peserta didik mampu untuk menganalisis tentang dampak dan solusi dari pemanasan global. Oke, selanjutnya hari ini saya akan menggunakan metode problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, materi hari ini adalah tentang apa tadi? Tentang pemanasan global. Hal ini sesuai dengan surah Ar-Ra'd ayat 59 yang menyatakan bahwa janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh pengharapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini hubungannya apa sih hubungannya pemanasan global dengan surah Ar-Ra'd ini? Bahwa janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi Allah telah menciptakan bumi ini sebagaimana mestinya, sesuai dengan fungsi-fungsinya. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan. Jadi jangan berbuat kerusakan. Allah sudah mengatur menyebutnya dalam Al-Quran. Di sini sebelum kita masuk ke pemanasan global, dalam kehidupan kita sehari-hari ini tentu berhubungan dengan kimia. Tubuh kita kira-kira kimia atau bukan? Kimia. Kenapa dikatakan kimia? Karena dalam tubuh kita ini tersusun atas beberapa senyawa. Apa senyawa dalam tubuh kita? Senyawa dan mineral. Lingkungan kita pun tidak lepas dari yang namanya kimia. Contohnya, kemarin kita telah belajar tentang iklim dan cuaca. Apa itu iklim dan apa itu cuaca? Siapa yang bisa mengingat pelajaran yang lalu tentang iklim dan cuaca? Apa itu? Silahkan. Kalau iklim itu adalah karakter cuaca pada suatu tempat. Karakter dari suatu tempat atau kemudian cuaca? Kalau cuaca ada yang bisa?
Ya, silahkan. Keadaan atmosfer di suatu tempat. Keadaan atmosfer di suatu tempat pada waktu tertentu yang berkaitan dengan suhu udara. Keadaan atmosfer pada suatu tempat. Jadi kalau cuaca itu menggambarkan lingkup yang kecil atau luas? Cuaca kecil. Kalau iklim lebih luas. Nah, untuk mempelajari lebih dalam tentang pemanasan global, terlebih dahulu silahkan kalian mengisi kembali di classroom kalian tes awal untuk mengetahui bagaimana penguasaan materi kalian tentang pemanasan global. Silahkan dibuka classroomnya dan diisi. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengisi. Silahkan dibuka classroomnya masing-masing. Ya, silahkan diisi. Nah, sekarang perhatikan gambar di atas. Dari kedua gambar lingkungan A dan lingkungan B, kira-kira gambar yang mana yang kalian pilih untuk tempat tinggal kalian? Oke. Ada yang bisa menyatakan alasannya? Kenapa lingkungan A dan kenapa bukan lingkungan B? Lebih bersih. Ya, kenapa? Lingkungannya Pilih yang mana dulu, A atau B? pilih lingkungan A karena bisa dilihat perbedaannya. Kalau di lingkungan A itu polusinya tidak ada, saya lebih bersih dari polusi, sedangkan lingkungan B itu sudah banyak nih pabrik konstruksi, jadi banyak polusi yang menyebabkan udaranya itu sudah tercemar. Baik, sama semua pasti memilih A? Pasti. Ya, pasti memilih A. Nah, saya akan memperlihatkan lagi gambar. Nah, ini ada beberapa gambar. Di sini ada banjir lahar. Kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi? Ada yang ingin mengemukakan pendapatnya? Ya. Mengapa? Apa hubungannya dengan pemanasan global? Apa hubungannya dengan kimia? Ada? Silakan. Pada pemanasan pemanasan pada ozon itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti penggunaan listrik yang akan berdampak kepada karbon dioksida yang menyebabkan penipisan ozon sehingga terjadi kekeringan atau banjir. Terus hubungannya dengan mencairnya es di kutub apa kira-kira? Penipisan ozon itu, maka matahari semakin dekat dengan bumi sehingga mencairnya es di kutub. Sehingga kalau banjir mengapa bisa terjadi kira-kira? Ya, silakan. Banjir mungkin bisa disebabkan karena penggunduran hutan atau penebangan pohon yang berlebihan. Karena pohon itu biasanya menyerap air, dan jika tidak adanya pohon maka air tidak akan diserap kalau hujan, jadi bisa menyerap air. Ada yang ingin mengacungkan lagi tangannya? Ada pendapat lain? Sama ya? Ya. Nah, jadi untuk banjir, mencairnya es di kutub atau kekeringan serta kabut asap itu, untuk kita lebih tahunya, maka kita akan mempelajarinya nanti di LKPD. Untuk lebih lanjut, ayo kita bagi kelompok. Sekarang saya akan membagi kalian berdasarkan gaya belajar, yaitu kinestetik, visual, auditori, kemudian ada juga visual kinestetik. Nah, sekarang saya bagi ya. Silahkan kalian berpencar berdasarkan kelompok kalian. Ayo sekarang bentuk kelompok. Baik, sekarang kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya. Nah, kita membahas tentang pemanasan global.
Yang tadi kita sebutkan itu benar atau tidak? Mari kita cari bersama-sama melalui LKPD. Saya telah membagikan LKPD dan kalian sekarang mengerjakan LKPD tersebut. Saya kasih waktu 20 menit. Boleh ambil dari bacaan Google Site di sini ataupun video-video di sini ataupun bahan bacaan yang relevan. Ada kesulitan, Tiara? Ini bagaimana caranya supaya jadi nanti saya bagian kesimpulan di posternya. Ya, oke. Bagaimana menurut kalian posternya? Apa kira-kira langkah atau yang sudah maksudnya tulis di situ? Apa yang Enggak, satu langkah konkret yang pernah kita yang dilakukan untuk menjaga itu nanti pesannya yang mau kasih langkah generasi selanjutnya. Sudah semua. Oke. Saya minta untuk kalian mempresentasikan apa yang kalian kerjakan dalam LKPD. Jadi siapa yang naik duluan? Oke, kayaknya ini Isbin lebih menghitung mundur deh. Kayaknya. Oke, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pemanasan global sesuai dengan instruksi dari guru kami tadi untuk menyelesaikan LKPD. Jadi yang akan kami bahas di sini adalah yang pertama, apa itu pemanasan global? Yang kedua, faktor penyebab pemanasan global. Yang ketiga, dampak dari pemanasan global. Yang keempat, cara mengurangi pemanasan global. Dan yang terakhir, konsep kimia dan dampaknya terhadap pemanasan global. Apa sih itu pemanasan global? Pemanasan global adalah perubahan iklim yang mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Pergeseran ini menjadi bersifat alami. Sejak periode 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim, terutama dengan pembakaran bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak, dan gas, yang menghasilkan gas yang memerangkap panas. Selanjutnya, seperti yang diperlihatkan di atas, di sini ada beberapa contoh faktor penyebab terjadinya pemanasan global. Yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil. Yang kedua, penebangan hutan. Ketiga, kerusakan lapisan ozon. Keempat, efek rumah kaca. Kelima, perubahan pola peredaran matahari. Keenam, penciptaan energi. Dan yang terakhir itu polusi udara oleh. Adapun dampak dari pemanasan global yaitu peningkatan suhu rata-rata, yang mana berdampak pada cuaca ekstrim yang lebih sering terjadi, seperti gelombang panas, kekeringan, dan banjir, seperti yang terjadi pada sekarang ini. Kenaikan suhu global dapat mempengaruhi reaksi kimia di atmosfer. Misalnya, suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan laju reaksi kimia yang terkait dengan pembentukan ozon troposferik atau ozon di lapisan bawah atmosfer. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas udara dan kesehatan manusia. Selanjutnya, perubahan pola hujan. Perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global dapat mengubah pola hujan, mengakibatkan kekeringan di beberapa daerah dan banjir di daerah lainnya. Ini dapat memengaruhi pertanian, pasokan air, dan keberlanjutan ekosistem. Hal tersebut menyebabkan peningkatan emisi gas buang seperti sulfur dioksida atau S2O dan nitrogen oksida SO2 dan nitrogen oksida NOx dari pembakaran bahan bakar fosil dapat menyebabkan peningkatan asam hujan. Asam hujan mengandung asam sulfur dan asam nitrat yang dapat merusak lingkungan dan ekosistem air tawar. Adapun bagaimana cara mengurangi pemanasan global? Yang pertama itu menghemat listrik, yang kedua itu reboisasi,
Dan yang terakhir, mengurangi kendaraan bermotor. Mengurangi pemakaian listrik, yaitu manusia dapat memanfaatkan energi listrik dan membakar batu bara. Padahal emisi karbon dioksida dari pembakaran batu bara mencapai 44% dari total di dunia. Ini menunjukkan batu bara sebagai satu-satunya sumber terbesar dari kenaikan suhu bumi. Oleh karena itu, kita harus mulai menghemat listrik dengan menggunakannya secara bijak dan pintar. Yang kedua, kita harus melakukan reboisasi, yang mana menurut Tom Crowther, seorang peneliti dari ETH Zurich, menyatakan penanaman pohon adalah solusi terbaik dari masalah pemanasan global saat ini, sebab pohon bisa memerangkap karbon dioksida dan karbon di atmosfer. Untuk melakukan fotosintesis sebagai gantinya, pohon justru memberikan oksigen dan cadangan makanan bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Yang ketiga, mengurangi kendaraan. Seperti bensin dan solar akan dimanfaatkan manusia sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Padahal, bahan bakar tersebut berasal dari penyulingan minyak bumi. Hasil pembakaran bahan bakar ini disebut dengan emisi karbon, sehingga penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan termasuk faktor penyebab meningkatnya suhu permukaan bumi. Proses kimiawi penipisan atau penghancuran ozon terjadi ketika matahari menghasilkan radiasi UV. Dengan radiasi UV ini menghantam molekul klorofluorokarbon atau CFC, misalnya CFCl3, mencerabut satu atom klorin dan menyisakan CFCl2. Setelah itu, atom klorin menyerang molekul ozon O3, menarik lepas satu atom oksigen dan meninggalkan satu molekul oksigen atau O2. Setelah itu, atom klorin dan atom oksigen bergabung membentuk molekul klorin monoksida atau ClO. Lalu atom oksigen bebas menarik atom oksigen dari molekul klorin monoksida membentuk O2. Setelah terbebaskan, atom klorin kembali menyerang molekul ozon lainnya dan siklus itu terus-menerus berulang lagi. Rangkuman dari reaksi tersebut menghasilkan CFCl3 ditambah UV menghasilkan Cl ditambah CFCl2. Cl ditambah O3 menghasilkan ClO ditambah O2. ClO ditambah O menghasilkan Cl ditambah O2. Hal tersebut terjadi terus berulang-ulang, sehingga menghasilkan penghancuran ozon. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan bertanya, yang ingin bertanya. Ya, silahkan. Ya. Bagaimanakah cara kerja pendinginan dalam AC? Terima kasih atas pertanyaannya. Pendinginan dalam AC atau air conditioner bekerja dengan prinsip dasar pertukaran panas. Tujuannya adalah untuk menghilangkan panas dari udara dalam ruangan dan melemparkannya ke luar ruangan. Terima dengan jawabannya. Masih ada? Kalau sudah tidak ada, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Selanjutnya, dari semua presentasi yang dilakukan oleh temannya, sudah mengerti apa itu pemanasan global? Ya. Apa yang bisa diambil dari pemanasan global? Dan apa hubungannya kira-kira dengan kimia? Ada yang ingin apa yang bisa kalian dapat dari materi pemanasan global? Jadi secara singkat saya ingin mengulang dulu kesimpulan dari pemanasan global ini. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca, termasuk CO2 dan metana, yang berasal dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, industri penebangan hutan, dan penggunaan listrik berlebihan. Semua faktor ini bersama-sama menciptakan efek rumah kaca yang memerangkap panas matahari dan berkontribusi pada pemanasan global. Solusi untuk masalah ini melibatkan pengurangan emisi dan peralihan ke sumber energi yang lebih bersih. Ayo tingkatkan kesadaran teman-teman kita tentang perubahan iklim dan bagaimana kita semua dapat berkontribusi. Nah, maka dari itu saya dan kelompok saya membuat poster ini untuk memberikan yang bersifat ajakan dan juga memberikan edukasi tentang pemanasan global. Adapun makna-makna yang dapat
kami jelaskan dari penjabaran poster ini, yaitu ini adalah gambar poster edukatif yang bersifat mengajak. Sebagaimana yang dijelaskan teman-teman saya sebelumnya atau kelompok sebelumnya, beberapa elemen yang kami tambahkan dalam poster ini sebagian sudah mencakup apa yang dijelaskan dari teman-teman kami tadi. Terdapat tulisan don't and do, menandakan adanya larangan dan ajakan untuk mencegah global warming. Seperti jika kita tidak peduli pada global warming ini atau pemanasan global, maka yang akan terjadi yaitu seperti rusaknya terumbu karang, kurangnya emisi air bersih, dan juga kenaikan suhu air. Masya Allah sekali ya. Mungkin itu saja dari presentasi dan kesimpulan yang kami ambil yang mencakup semua materi hari ini. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih kepada Ananda yang sempat membuatkan poster ya. Selanjutnya untuk apa yang kalian bisa dapat dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa mengutarakan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Nilai apa? Apa yang kalian dapatkan? Ayo. Rasa peduli kita sebagai generasi selanjutnya terhadap pemanasan global. Oke, ada rasa kepedulian. Ada rasa kepedulian. Apa lagi yang kita dapatkan? Nilai apa? Apa? Kita jadi tahu bagaimana caranya menghindari dampak pemanasan global mulai dari hal-hal kecil. Oke, dapat menghindari pemanasan global. Satu lagi, ada yang bisa? Ya. Sadar atau tidak, kita adalah salah satu dari penyebab meningkatnya efek rumah. Jadi kesadaran kita dalam meningkatkan efek rumah kaca. Baik, selanjutnya silahkan mengisi di classroom kembali dengan untuk mengevaluasi hasil pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian sudah menangkap semua pembelajaran hari ini? Sekarang kalian boleh mengisi classroom dengan buka classroom kalian dan silahkan isi. Saya berikan waktu 5 menit kembali ya untuk mengisi. Baik, terima kasih untuk hari ini. Setelah kalian mempelajari dari pemanasan global, tentunya banyak yang bisa diambil. Untuk itu, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang struktur atom. Dan marilah kita mempersilahkan kepada ketua kelas untuk menutup pertemuan kita hari ini. Marilah kita membaca hamdalah dan doa kepada Tuhan. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.